Kalau buat aku, personally aku benar-benar terbantu banget sama program yang Nasya gagas ini. Nah, apa yang bikin kakak tuh pengen banget kuliah di luar negeri gitu kak? Hai Sobat Cepot, kembali lagi bersama Nashwa di sini. Wah, kita udah lama ya nggak podcast, dan untuk kali ini kita akan coba buat sharing-sharing sama salah seorang siswa Man-Insan Cendekia Padang Pariaman yang sangat menginspirasi, termasuk untuk diri Nashwa sendiri. Siapakah dia? Kita sambut Kak Adel. Halo Sobat Cepot, halo Nashwa. Halo kakak. How was your day Nashwa? So far so good. What about you? Aku juga baik. Ya, akhirnya setelah rencana-rencana kita sebelumnya, kita akhirnya bisa berbincang-bincang di ruangan podcast tercinta ini, kakak. Iya, seneng banget tau Nasya, Iya, bisa Kak, sama Nasya di sini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pasti kalian bakal menunggu-nunggu video-video kami berikutnya. Oke Kak Adel, Nashwa dengar-dengar akhir-akhir ini Kak Adel lagi sibuk nih sama suatu program. Bisa diceritakan sedikit nggak Kak? Nah Nashwa, kali ini aku lagi ngikutin pembinaan dari Beasiswa Indonesia Maju persiapan S1 ke luar negeri. Jadi sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya bimbel, TOEFL, jadi kayak bentar lagi juga mau daftar univ ini Nashwa. Doain aku ya. Keren banget Kak Adel, semangat ya Kak. Thank you Nashwa. Wah, kakak lagi ikut program Indonesia Maju. Kenapa sih kakak bisa termotivasi dan meyakinkan diri kakak buat ikut program ini? Padahal kita tahu kalau ini nih memang program bergengsi dan susah banget buat ngedapetinnya. Nah sebenarnya tuh kalau aku pengen banget rasanya buat kuliah ke luar negeri. Jadi dari dulu tuh aku udah mimpiin buat bisa ke luar negeri dan bisa ngenyam pendidikan di sana. Wah. Dulu waktu aku pertama kali ke sini ke Man-IC ini kelas 10 Nashwa. Kelas 10? Belum ada Nashwa berarti Kak? Belum ada dong ya. Aku join namanya tuh program Change Student ke Amerika. Oh, Change Student. Kayak Kak Nabila. Ya, Kak Putri Nabila. Tahu kan Nashwa? Ya Kak. Iya. Jadi kayak inspirasi banget kan. Jadi aku pengen coba juga. Tapi emang mungkin belum rezeki aku. Jadinya ya belum belum jadi dapat. deh. Jadi aku coba lagi cari-cari informasi terkait gimana sih aku bisa mewujudkan mimpi aku buat ke luar negeri. Iya. Nah kemarin itu kebetulan program Indonesia Maju dari Kemendikbud ini buka Nashwa. Terus kayak aku mencoba lagi deh, nggak apa-apa. Aku mencoba ya. Kan Tapi kenapa kakak pengen coba lagi? Padahal kan kakak udah punya pengalaman sebelumnya nih, gagal gitu pas udah di hampir selangkah lagi kakak buat ngedapetin itu, tapi akhirnya kakak gagal. Tapi kenapa kakak masih bisa meyakinkan diri kakak buat ikut program ini? ya karena mimpi Nashwa. Kalau kita nggak mencoba, ya kalau kita nggak mencobanya lagi, kapan mimpinya bisa kewujudkan? Jadi aku percaya sama diri aku. Kalau kayak pepatah, Nashwa tau nggak sih pepatah ngatain belum berperang udah ngerasa kalah. Jadi aku nggak mau kayak pepatah itu. Jadi aku pengen aku mau berperang dulu. Jadi aku bisa tahu aku menang atau kalah. Apapun hasilnya, yang penting kita coba dulu Nah, gitu kan. gitu, Nashwa. Berarti ngelihat usaha kakak yang segitunya untuk bisa ke luar negeri. Kalau boleh tahu negara impian kakak apa nih? Aku pengennya sebenarnya mau ke Amerika. Tapi sekarang aku lagi coba buat ke Kanada. Masih di benua Amerika lah ya. Sama lah, sama Amerika juga. Nah, apa yang bikin kakak tuh pengen banget kuliah di luar negeri gitu kak? Sampai kakak tetap berjuang buat ngedapatin mimpi kakak itu. Padahal di Indonesia pun universitas-universitas yang bagus-bagus dan bergengsi itu juga udah banyak. Apalagi kak seorang perempuan nih mau jauh-jauh ke luar negeri. Sebenarnya kayak ini tuh kayak kebanyakan pertanyaan orang-orang kan ya. Sebenarnya aku tuh pengen banget belajar gimana sih pendidikan di luar negeri itu gimana. Kan kalau di Indonesia kita udah ngerasa ini 12 tahun, 12 ya tahun kan? di Indonesia. Udah tahu, udah familiar. Nah, aku tuh pengen mencari sesuatu hal yang anti mainstream. Wah. Kayak kita pengalamannya ya Kak. Jauh dari keluarga, jauh dari negara kita, terus kita belajar budaya baru. Itu kan menjadi suatu hal yang bisa lah membantu aku mewujudkan mimpi-mimpi aku. Kalau boleh tahu mimpi kakak apa?
Kenapa Kak pengen segitunya ke luar negeri? Apa emang Kak pengen di luar negeri untuk bekerja atau gimana? Dan Nesya, kalau orang kan kebanyakan mikirnya kalau kuliah ke luar negeri itu mau kerja di luar negeri kan. Nah kalau aku sendiri, aku pribadi, aku mau bikin suatu inovasi atau perubahan yang bikin diri aku berkontribusi untuk Indonesia. Itu di bidang pendidikan, Nasya. Aku pengen kayak berkontribusi di pendidikan Indonesia buat anak-anak Indonesia di masa depan. Oh, jadi Kakak mencari ilmu di luar negeri untuk dibawa lagi ke Indonesia nantinya gitu ya. Gitu Nasya. Kan Nasya kan sering tuh lihat kalau Nasya pergi ke kota-kota besar, Nasya pasti akan lihat kalau banyak anak-anak yang di jalan itu nggak sekolah, terlantar. Iya, terus kayak kasihan kan Nasya, apalagi banyak sekali sekolah-sekolah di pelosok negeri yang kayak nggak ada ketimpangan pendidikan gitu nggak terurus Nasya. Jadi sebab itu kayak aku pengen banget gimana caranya di masa depan aku bisa membantu pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Kak Adel. Nah, kalau boleh tahu Kak, kira-kira modal untuk kita pergi ke luar negeri itu apa yang paling penting gitu Kak? Ayo apa ya? Ya tentu aja bahasa Nasya. Bahasa asing. Kalau apalagi kita tuh harus bisa berbahasa. Kalau misalnya orang-orang kan sebelum pergi keluarnya baru deh dia belajar. Mau belajar. Padahal sebenarnya kan kita udah lama ya belajar bahasa asing. Dari SD mungkin. Dari SD ya. Kalau aku belajarnya pernah diterapin aja ya. Aku belajarnya dari SMP, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, kalau misalnya dari dulu itu kita udah totalitas nih menerapkan bahasa Inggris, pasti bakal mudah nanti waktu mau ambil TOEFL, IELTS-nya. Kayak emang semuanya tuh butuh proses dari awal ya Kak, dari hal-hal kecil dulu. Nggak bisa langsung jadi gitu. Iya, nggak ada yang instan di dunia ini, Nasya. Ngomong-ngomong soal bahasa nih Kak, kita kan tahu di sekolah kita ini baik di madrasah, di asrama maupun di program OSIM sekalipun kita punya program bahasa nih Kak. Tapi sampai sekarang pun program bahasa tuh kurang maksimal terjalankan. Nah, menurut Kak Adel, kenapa sih Kak kita tuh bisa nggak maksimal dalam menjalankan bahasa di sekolah gitu Kak? Sebenarnya tuh karena lingkungan. Ya kalau misalnya lingkungan itu, misalnya nih Nasya ngomong sama temen Nasya pakai bahasa Inggris, tapi temennya nggak respon pakai bahasa Inggris, itu kayak gaji gitu nggak sih Nasya? Kayak ngerasa deh ngapain lah aku pakai bahasa Inggris? Bener banget, kayak jadi kayak orang yang nggak asik gitu kan. Nah makanya support dari lingkungan untuk berbahasa dan melakukan praktik bahasa Inggris itu benar-benar diperlukan. Jadi makanya harus banyak dukungan dari berbagai pihak. Jadi makanya nanti kalau kita berpraktik bahasa Inggris, kita jadi lancar dan kita kayak ngerasa nyaman sama lingkungan kita. Bener banget. Nah, selain dengan apa tadi Kakak bilang support dari lingkungan, tentu harus ada dorongan dari diri kita sendiri juga ya kan Kak. Dan itu yang dinamakan dengan percaya diri. Kita jadi harus selain dukungan dari orang juga harus ada dukungan dari diri kita sendiri, benar kan Kak? Bener banget Nasya. Dan kadang teman-teman tuh banyak yang nggak mau untuk speak up karena mereka merasa takut salah, takut dibilang sok-sokan, dan itu semua sebenarnya harus dihilangkan dari mindset mereka. Bener banget Nasya. Apalagi yang takut pronunciation-nya salah. Nggak mau dibilang ya so Inggris. Itu masalah-masalah umum yang sering terjadi, tapi sampai sekarang masih ya belum dapat terselesaikan gitu Kak. Bener banget. Nah, Kak Del tahu kan, kemarin Nasya sempat ikut program Madrasah Student Leadership Award, dan di sana Nasya banyak banget dapat pelajaran dan pengalaman baru. Nasya bertemu dengan orang-orang calon-calon pemimpin hebat yang punya banyak ide dan punya ciri khas tersendiri dalam kepemimpinannya. Dan setelah acara tersebut, Nasya disuruh untuk bikin sebuah proyek aksi Kak. Dan nah ini dia menariknya, karena bagi Nasya bahasa ini juga sangat penting dan menarik. Nasya ngangkat kasus ini untuk dijadikan aksi. Nah apa tuh Nasya? Kakak udah lihat belum aksinya? Sebenarnya udah ya. Selama beberapa hari ini Nasya udah bikin sebuah komunitas bahasa untuk
menjalankan program-program bahasa kita. Mulai dari pagi kita udah bagi-bagi vocab, ngingetin teman-teman untuk terus berbahasa, dan juga diawasi oleh komunitas bahasa tadi. Dan alhamdulillahnya Kak, guru-guru kebanyakan lah pada umumnya udah mendukung program ini. Walaupun ya kita tahu kalau kita ngelakuin sesuatu nggak semua orang bakal suka sama yang kita lakuin. Bener kan Kak? Bener banget. Nah, menurut Kakak setelah beberapa hari program ini dijalankan, ada nggak efeknya untuk diri Kakak sendiri atau untuk lingkungan yang Kakak lihat? Nah, kalau buat aku, personally aku benar-benar terbantu banget sama program yang Nashwa gagas ini. Wah. Nah, kalau di TOEFL les, kan kita cuma dapat materi, terus kayak kita cuma sama teman-teman kita doang di les kan. Nggak ada wadah untuk mengaplikasikannya. Iya, bener ya, banget. Kak? Nah, dengan adanya program yang Nashwa gagas ini, aku ngerasa terbantu banget. Kayak butuh praktik berbahasa Inggris hari-hari. Wah, alhamdulillah. Kalau untuk teman-teman yang lain menurut Kakak gimana? Mereka tuh kayak udah terpacu gitu loh untuk bisa berbahasa Inggris juga dan berbahasa asing lainnya. Jadi bagus banget deh bahasa ini. Walaupun kayak gitu kan gak ada hasil yang instan ya Nashwa. Pasti bakal ada step by stepnya. Ada prosesnya bener juga. Banget. Nah, kalau menurut Kakak, pihak-pihak yang tadinya tuh tidak kurang mendukung program ini, apakah bakal menjadi suatu hambatan besar buat program ini terus berjalan, Kak? Nah, kalau bagi aku dan pengamatan aku, ini bisa jadi hambatan yang besar untuk program yang Nashwa gagas. Tapi pentingnya kita harus ada solusinya buat itu dong ya. Iya, benar-benar. Salah satunya dengan tetap menjalankan program ini. Lambat laun pasti mereka juga bakal ikut serta dan tentunya juga bakal mensukseskan program yang Nashwa gagas. Amin. Pokoknya semuanya tuh harus ikut berpartisipasi dalam program ini gitu kan Kak. Bener banget. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, kan Kak Adel nih udah punya banyak pengalaman, mulai dari jadi wakil ketua OSIM, ikut Maires sampai ke nasional, dan juga sekarang lagi itu ikut beasiswa, program beasiswa. Berarti Kakak udah melewati banyak hal dong Kak, mulai dari suka dan dukanya gitu. Nah, Kakak bisa ngasih tips dan saran serta motivasi buat teman-teman Cepots dan Nashwa sendiri nggak Kak? Gimana caranya tetap menjadi pribadi yang percaya diri dan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan termasuk gimana menurut Kakak tentang bahasa yang sangat penting ini, gimana biar orang-orang tuh selalu semangat dan dalam menjalankan bahasa gitu Kak? Oke Nashwa, dan buat teman-teman Cepots semuanya dan terutama buat Nashwa, jangan pernah insecure sama diri kita dan kemampuan yang kita miliki. Jadi jangan pernah malu buat mengekspresikan kemampuan yang kita miliki, dan tentunya juga dalam bidang bahasa. Jadi kita tuh harus tetap konsisten dengan mimpi-mimpi kita. Terus apa lagi ya? Tentunya rasa percaya diri. Luangkan kesempatan kalian itu dan ambil kesempatan yang ada untuk mewujudkan semua cita-cita yang kalian miliki. Karena hasil itu didapatkan dari sesuatu yang kita coba. Jadi nggak ada sesuatu itu yang instan di muka bumi ya Nashwa ya. Jadi gitu. Ya kayak gitu. Gitu teman-teman semuanya. Bahasa itu sangat penting bagi kita semua, karena jika kita punya modal bahasa di dalam diri kita, kita bakal kepakai di mana aja. Dan gimana cara kita agar bisa speak up dalam berbahasa tuh, yaitu dengan percaya diri tadi. Kita tuh semuanya belajar dari bawah, dari nol, nggak ada yang langsung bisa. Jadi jangan ragu untuk melangkah dan jangan ragu untuk tetap berbahasa dan belajar bahasa asing. Benar kan Kak? Bener banget Nashwa. Oke semuanya, sekian podcast kami hari ini. Terima kasih untuk Kak Adel yang udah meluangkan waktunya dan berbagi kisah inspirasi dan juga semangat dan motivasi kepada kita semua. Makasih juga Nashwa sudah mengundang aku ke sini. Doain ya Kak, semoga proyek Nashwa ini berjalan lancar dan Nashwa bisa maju ke grand final. Tentu aja, semangat ya Nashwa. Makasih Kak, semangat juga buat program beasiswanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.